Tetua Feng terkejut melihat sebuah pil 9 warna yang melayang di dalam tungku. Apa ini? Dia tidak pernah membayangkan ada seseorang yang mampu membuat pil dengan 9 jiwa. Dan lebih lagi, pemuda ini melakukannya dengan memahami seni kuno alkimia. Tetua Feng yang biasanya tenang, kini tak mampu menahan diri. Dia berseru penuh emosi. Pil dengan 9 jiwa. Ini nyaris sempurna. Ronde ini dimenangkan oleh pemuda bertopeng. Kemenangan mutlak. Meskipun dia telah menerima keuntungan dari Hong Tao, tetapi nilai pemuda ini jauh melampaui keuntungan tersebut. Kalau dia merekomendasikan pemuda ini ke menara alkimia, itu akan menjadi peluang emas baginya. Mata Tetua Feng bersinar penuh antusiasme. Tak henti-hentinya dia menatap pemuda bertopeng itu. Suaranya menggema jauh ke seluruh alun-alun, membawa pesan kemenangan gemilang. Kerumunan di bawah panggung terdiam membeku. Suasana begitu hening, seolah waktu berhenti. Semua mata terpaku pada Gustav. Mereka menatapnya tanpa berkedip. Duan Huaiyan yang lemah pun memandang ke arah Gustav dengan penuh keterkejutan. Ketakjuban, kekaguman, bahkan sedikit rasa takut terpancar di matanya. Dia benar-benar tidak bisa memahami siapa guru di dunia ini yang mampu melatih murid sehebat ini. Seorang pemuda berusia sekitar 20-an mampu menciptakan pil sekelas itu dan mengendalikan api abadi yang legendaris. Dalam seluruh dunia Gunung Kunlun, Gustav bisa disebut sebagai salah satu alkemis terbaik. Yang paling mencengangkan adalah potensi tak terbatas yang dimiliki oleh Gustav. Kalau seorang jenius seperti ini menjadi muridnya, bahkan kalaupun harus masuk ke jurang neraka, Duan Huaiyan mungkin akan tertawa bahagia. Setelah ragu beberapa saat, Duan Huaiyan akhirnya membungkuk dan memberi hormat kepada pemuda bertopeng itu dengan penuh rasa hormat. Selamat, Tetua. Dalam dunia alkimia, yang berbakat adalah yang dihormati. Di bidang alkimia, pemuda bertopeng ini layak disebut tetuanya. Terlebih lagi dengan kemenangan ini, dia tidak perlu menjadi pengorbanan untuk pil Hong Tao. Ini jelas keberuntungan besar baginya. Melihat tindakan Duan Huaiyan, Gustav dengan cepat bergerak untuk menopangnya. Guru, kau benar-benar membuatku merasa tidak nyaman. Duan Huaiyan mengerutkan alisnya. Guru? Gustav tertegun sejenak sebelum buru-buru menjelaskan. Tetua Duan, kau salah dengar. Aku hanyalah junior, kau tidak boleh memanggilku seperti itu. Dengan banyak orang di sekitar, tentu Gustav tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya. Dalam sekejap, Gustav mengarahkan pandangannya kepada Hong Tao. Namun wajah Hong Tao kini tampak begitu mengerikan, penuh kebencian dan amarah. Dia benar-benar tidak percaya dirinya kalah. Dan lebih buruk lagi, dia kalah dari seorang pemuda. 2 ronde telah dimenangkan oleh pemuda bertopeng ini, sehingga ronde ketiga sudah tidak perlu dilakukan. Perasaan malu dan hina memenuhi dirinya, sementara ejekan dan cemooh dari kerumunan semakin memperburuk keadaannya. Semua reputasi yang dia bangun selama bertahun-tahun hancur seketika. Amarah yang membara memenuhi hatinya dan tatapannya berubah ganas seperti binatang buas. Dengan gigi terkatup rapat, dia berbicara dengan nada dingin dan penuh tekanan. Bocah, aku kalah dan aku menerima kekalahan ini. Katakan saja apa permintaanmu. Gustav mengangkat 2 jarinya, membentuk nyala api yang berkobar lembut. Dia berkata dengan tenang, barusan kau ingin menjadikan Tetua Duan sebagai pengorbanan untuk pilmu, bukan? Kebetulan sekali, aku juga tertarik pada seni alkimia tubuh manusia. Bagaimana kalau kali ini aku menggunakanmu sebagai bahan percobaan? Tapi jangan khawatir, aku bukan orang yang kejam. Kalau kau bisa menahan apiku selama 10 detik, aku tidak akan menyulitkanmu lagi. Bagaimana? Mendengar ucapan itu, Hong Tao tertawa terbahak-bahak.
dirinya, Hong Tao, menjadi pengorbanan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas melakukannya. Ekspresinya menjadi semakin mengerikan, penuh dengan niat jahat. Sambil melangkah maju, dia menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, puluhan aura kuat muncul dan memenuhi area itu. Kilauan senjata memancar, membangkitkan suasana mencekam. Hong Tao berseru, "Bocah, jangan terlalu sombong. Kau ingin membakarku? Kau bahkan tidak memenuhi syarat. Hari ini menang atau kalah, kau dan Duan Huaiyan akan menjadi pengorbananku. Kalian akan merasakan penderitaan tak berujung." Hong Tao telah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk ini. Dia tidak akan membiarkan siapapun mempermalukannya. Karena kalah dalam seni alkimia, dia akan menggunakan kekuatan dan kekerasan untuk memulihkan harga dirinya. Mulai hari ini, tidak akan ada seorang pun di zona pembantaian yang berani membicarakan kekalahan Hong Tao. Melihat apa yang terjadi, Duan Huaiyan berteriak marah, "Hong Tao, apakah kau tahu akibat dari tindakanmu ini? Apakah kau ingin membawa aib seumur hidup?" Hong Tao hanya tertawa dingin. "Diam, kau bukan siapa-siapa. Hari ini, aku akan menjadikanmu persembahan untuk Tunku Pil hidupku." Setelah berkata demikian, Hong Tao memaksa setetes darah esensinya keluar. Darah itu memancarkan cahaya terang dan tersebar di udara. Dalam sekejap, sebuah tungku pil raksasa muncul dan melayang di udara. Api yang tak berujung berkobar, memenuhi langit dengan cahaya yang menakutkan. Melihat adegan ini, raut wajah Duan Huaiyan berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka kalau Hong Tao bahkan memiliki tungku pil jiwa kehidupan. Hong Tao menatap tajam Duan Huaiyan dan berkata, sambil tertawa keji, "Hari ini, kalian berdua adalah binatang yang terpojok. Memangnya kenapa kalau kalian menang? Pada akhirnya kalian tetap akan menjadi bahan peleburan pil untukku, Hong Tao." Di depan mata semua orang, dengan puluhan ahli tingkat Raja Suci yang mengepung, bahkan ada yang berada di tingkat yang lebih tinggi, bagaimana mungkin kedua orang itu bisa melarikan diri? Saat ini Gustav dan Duan Huaiyan tampak seperti benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Takdir kematian seolah tak terelakkan. Namun, di tengah suasana mencekam itu, orang yang sejak tadi diam, Tetua Feng, akhirnya berbicara. "Hong Tao, aku punya satu permintaan." Hong Tao menyipitkan matanya. Dia menatap Tetua Feng. Karena menganggap Tetua Feng berada di pihaknya, Hong Tao merasa mungkin ada beberapa permintaan yang bisa dipertimbangkan olehnya. Tetua Feng menunjuk ke arah Gustav lalu berkata, "Hong Tao, anak muda itu sangat penting bagiku, atau bagi menara alkimia. Apakah kau bisa mempertimbangkan permintaanku untuk melepaskan anak itu? Dia memiliki potensi untuk menjadi jenius puncak menara alkimia di masa depan." Mendengar ini, Hong Tao langsung menggeleng keras. "Tidak mungkin. Anak itu harus mati di sini. Tidak ada ruang untuk diskusi." Ketakutan yang diberikan oleh pemuda bertopeng ini telah dirasakannya. Semua rencana yang telah dia susun berjalan sesuai dengan prediksi. Hingga akhirnya seorang pemuda ini menghancurkannya. Anak ini adalah biang keladinya, jadi dia harus mati. Tatapan Tetua Feng mengeras. Dia sudah memutuskan untuk melindungi Gustav. Dengan langkah tegas dia maju dan berdiri tepat di depan Hong Tao sambil berkata, "Kalau sekarang anak ini menjadi bagian dari menara alkimia, apakah kau masih punya hak untuk menyentuhnya?" Di detik berikutnya, Tetua Feng mengeluarkan sebuah giok dari pinggangnya. Dia langsung menyerahkannya kepada Gustav sambil berkata, "Anak muda, selama kau mengangguk dan menerimaku sebagai gurumu, giok ini akan menjadi milikmu. Giok ini melambangkan menara alkimia. Selama kau memegangnya, itu berarti menara alkimia berdiri di belakangmu.
Tidak ada seorang pun, termasuk orang-orang di zona pembantaian, yang memiliki hak untuk menyentuhmu." Mendengar ini, raut wajah Hong Tao berubah drastis. Kalau pemuda ini menerima giok itu dan menjadi murid tetua Feng, maka dia benar-benar tidak bisa menyentuh pemuda ini lagi. Bahkan seorang murid dari Menara Alkimia memiliki kekuatan untuk menghapuskan seluruh zona pembantaian. Di sinilah alasan kenapa zona pembantaian bertahan hingga saat ini, karena tidak ada ahli puncak yang berani mengganggu mereka. Namun, kalau mereka berani menyentuh anggota Menara Alkimia, maka itu sama saja dengan menandatangani surat kematian mereka. Di saat ini, Hong Tao mulai ragu. Duan Huaiyan yang berada di samping juga menatap pemuda bertopeng itu. Dia tahu bahwa tidak mungkin pemuda ini akan menolak. Bagaimanapun, tidak ada seorang ahli alkimia pun yang akan menolak tawaran ini. Menara Alkimia adalah tempat impian bagi para alkemis, dan hanya Menara Alkimia yang bisa memberi masa depan yang cemerlang bagi pemuda ini. Semua mata tertuju pada pemuda bertopeng itu. Semua orang yakin bahwa pemuda bertopeng itu akan menerima giok itu. Bahkan mungkin merasa terharu. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tanpa ini, bagaimana seorang alkemis bisa lolos dari kepungan ahli seperti ini? Namun, di tengah semua keyakinan itu, sebuah suara datar dan dingin tiba-tiba terdengar. "Maaf, aku sudah memiliki guru dan sekte. Jadi, aku juga tidak akan bergabung dengan Menara Alkimia." Dia menolaknya. Sontak semua orang yang ada di tempat itu terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Pemuda itu menolak tawaran tersebut. Kesempatan emas yang begitu didambakan oleh banyak orang justru dia tolak mentah-mentah. Apakah dia sudah gila? Apakah dia tidak tahu cara menimbang untung dan rugi? Kesempatan ini adalah sesuatu yang banyak orang harapkan, tetapi tidak pernah mereka dapatkan. Raut wajah tetua Feng tampak canggung. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi. Dia bertanya kembali, "Apakah kau yakin?" Gustav menjawab dengan tegas sambil melirik Duan Huaiyan dengan penuh kepastian. "Aku yakin." Tetua Feng menarik napas panjang. Kesempatan sudah dia berikan, tetapi Gustav memilih untuk tidak menghargainya. Orang bodoh seperti itu memang pantas untuk mati. Dia pun menggelengkan kepalanya dan berjalan perlahan menuruni panggung. Namun setelah beberapa langkah dia berhenti sejenak lalu bertanya, "Aku hanya penasaran, siapa guru dan sekte seperti apa yang membuatmu tanpa ragu menolak Menara Alkimia?" Gustav menoleh ke arah Duan Huaiyan. Senyuman hangat muncul di sudut bibirnya. Senyum itu tidak mengandung niat membunuh, melainkan penuh kehangatan. Gustav berkata, "Bertahun-tahun yang lalu, aku hanyalah seorang sampah yang dihina oleh semua orang. Keluargaku hancur. Aku terjebak di ambang hidup dan mati. Seorang lelaki tua secara kebetulan menyelamatkanku. Dia mengusir awan gelap dalam hidupku, memberiku harapan, dan membawaku masuk ke jalan kultivasi. Pada saat itu, aku masih muda dan bodoh. Hatiku dipenuhi oleh kebencian, dan aku tidak peduli dengan ajarannya. Bahkan aku menyalahkannya karena tidak memberiku yang terbaik. Kini saat aku mengenang masa lalu, aku menyadari betapa bodoh dan lucunya diriku saat itu. Belakangan ini, aku baru tahu beberapa kebenaran. Dia bukan tidak ingin memberiku yang terbaik, melainkan dia tidak mampu melakukannya. Masa lalunya jauh lebih menyakitkan dibandingkan denganku. Dia menggantungkan semua harapannya padaku. Kemudian, suatu hari dia bertanya, apakah aku bisa meninggalkan dendamku? Aku menjawab, tidak bisa. Dia tidak berkata apa-apa lagi, melainkan mengajakku menemui sekte satu persatu. Dia mengesampingkan harga diri dan martabatnya.
memohon kepada sekte-sekte itu agar mau menerimaku. Itulah pertama kalinya aku merasakan kehangatan di tempat asing ini. Kehangatan itu membuatku melihat sisi lain dari lelaki tua yang pendiam itu. Ternyata dia cukup menggemaskan. Sejak saat itu aku bertekad, lelaki tua itu adalah guruku yang sejati. Siapapun yang berani menyakitinya, aku bersumpah akan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Dan kalau itu tidak cukup, aku rela menghancurkan gunung, sungai, bahkan seluruh dimensi Gunung Kunlun. Kata-kata dingin itu menggema di seluruh alun-alun. Tetua Feng tampak bergetar. Bibirnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia hanya menghela nafas panjang. Dengan murid seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan oleh seorang guru? Namun, di saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa seseorang sedang gemetar dengan mata yang memerah. Itu adalah Duan Huaiyan. Dia menatap pemuda bertopeng itu dengan erat. Kisah itu terlalu familiar baginya. 5 tahun lalu, dia menyelamatkan Gustav di Danau Dongqian, Tiongkok. Dalam 5 tahun terakhir, dia menaruh semua harapannya pada Gustav dan berharap Gustav bisa menghidupkan kembali sekte Gerbang Dewa Medis. Namun, Gustav hanya fokus pada dendamnya. Duan Huaiyan ingin membantu, tetapi dantiannya telah hancur. Dia bersumpah untuk tidak lagi melangkah ke dunia seni bela diri. Jadi dia hanya bisa membawa Gustav memohon pada ratusan sekte. Namun semua sekte menolak. Dia menyesal. Dia merasa bersalah dan selalu berpikir bahwa Gustav pasti menganggapnya sebagai guru yang tidak berguna. Namun pada saat ini, mendengar kata-kata pemuda bertopeng itu, berbagai emosi mengalir deras di hatinya seperti banjir. Setiap kata pemuda itu menusuk hatinya. Dia akhirnya menyadari bahwa pemuda keras kepala itu tidak pernah menyalahkannya. Sejak mereka meninggalkan sekte terakhir dengan penuh kehampaan, hubungan guru dan murid ini telah menyatu sepenuhnya. Pada saat ini, masa lalu tidak lagi penting. Yang penting adalah pemuda bertopeng ini ternyata adalah Gustav Ye. Dia sangat yakin akan hal itu. Anak itu telah kembali. Dengan kemampuan yang melampaui langit, dia telah kembali. 5 tahun lalu, Duan Huaiyan menyelamatkan anak itu, melindunginya, dan berusaha keras agar ratusan sekte tidak menyakitinya. 5 tahun kemudian, anak itu kembali dengan kekuatan besar di zona pembantaian dan mengucapkan janji yang tegas. Siapapun yang berani menyentuh guruku, aku akan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Dan kalau itu tidak cukup, aku akan menghapus seluruh dimensi Gunung Kunlun. Duan Huaiyan tersenyum. Dia menatap mata penuh tekad Gustav dan bergumam, "Dasar anak nakal, kalau kau sudah kembali, kenapa harus menyembunyikan dirimu seperti ini? Aku rasa keputusan terbaik dalam hidupku adalah menyelamatkanmu di Danau Dongqian. Namun meskipun kemampuanmu di Jur berada di jalur alkimia luar biasa, kesulitan di depan tidak bisa diselesaikan hanya dengan itu. Kau seharusnya menerima undangan dari menara alkimia." Suara Duan Huaiyan sangat pelan. Hong Tao yang berada di dekatnya hanya samar-samar mendengar sesuatu tentang Danau Dongqian di Tiongkok, tetapi dia mengabaikannya. Tatapan remehnya mengarah pada Duan Huaiyan dan dia berkata, "Orang yang hampir mati, apalagi yang ingin kau bicarakan?" Kemudian pandangannya jatuh pada Gustav dan dia berkata sambil tertawa, "Anak muda, kalau saja kau menerima giok itu dan bergabung dengan menara alkimia, mungkin aku tidak akan bisa menyentuhmu. Tapi sekarang kau bodoh karena menolak, maka nasibmu ada di tanganku." Mata Gustav menyapu para ahli yang mengepung seluruh arena, yang terlemah kira-kira berada di tingkat awal alam suci. Sebagian besar adalah ahli tingkat Raja Suci, bahkan ada beberapa yang berada di tingkat Void Return.
Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Hong Tao di zona pembantaian. Kalau hanya mengandalkan kekuatan pribadinya, pasti akan sangat sulit untuk menerobos mereka. Namun bagaimanapun juga, dia harus membawa gurunya pergi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Detik berikutnya, dia tidak lagi ragu dan mengeluarkan pedang pemecah jiwa. Pedang panjang itu tergenggam erat di tangannya, memancarkan hawa dingin yang penuh niat membunuh. Tubuhnya mundur selangkah, dan dia langsung berdiri di depan Duan Huaiyan untuk melindungi gurunya.